Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Inovasi Produk Perangkat Lunak, Ibu Dewi Yuliana Eskom MTI. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Jailani dengan NIM 230500942, Prodi Ilmu Komputer Malang. Yang pertama di sini ada perencanaan proyek inovasi, scope, timeline, dan results. Dengan nama proyek, sistem absensi online berbasis QR Code dengan integrasi notifikasi WhatsApp melalui Fonte. Dengan tujuan ini, untuk membangun sistem absensi digital yang mampu mengoptimasi proses pencatatan kehadiran secara cepat, akurat, dan real-time melalui pemindaian QR Code sehingga dapat meminimalkan kesalahan pencatatan manual dan berpotensi manipulasi data. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi proses absensi, terutama pada kegiatan dengan jumlah peserta yang besar, serta menyimpan data dan kehadiran secara tepat dan terstruktur lengkap dengan informasi waktu dan identitas pengguna. Selain itu, integrasi notifikasi WhatsApp melalui API Fonte bertujuan untuk memberikan pemberitahuan kehadiran secara otomatis pada pengguna atau admin sebagai bentuk transparansi dan kontrol. Melalui sistem ini diharapkan pengelolaan dan monitoring data absensi menjadi lebih mudah, mendukung transformasi digital dan administrasi, serta mengurangi penggunaan kertas sebagai upaya mewujudkan sistem yang lebih modern, efektif, dan ramah lingkungan. Lingkungan kerja. Yang pertama, fitur apa saja yang akan dibuat? Yang pertama, fitur autentikasi admin. Sistem login menggunakan username dan password untuk membatasi akses pengelolaan sistem agar dapat diakses oleh admin yang berwenang. Yang kedua, fitur dashboard admin, halaman utama yang menampilkan ringkasan data sistem secara visual, meliputi statistik jumlah siswa, guru, beserta rekap absensi, dan menyediakan navigasi terpusat untuk pengelolaan sistem. Selanjutnya ada fitur absensi siswa dan guru berbasis QR Code. Fitur untuk mencatat dan memantau kehadiran siswa dan guru secara real-time melalui pemindaian QR Code, dengan data absensi tersimpan beserta waktu dan status kehadiran. Selanjutnya ada fitur pengelolaan data siswa dan guru. Fitur yang digunakan untuk mengelola data siswa dan guru melalui operasi tambahan, lihat, ubah, dan hapus, atau kita sering sebut juga CRUD, guna memudahkan pengelolaan informasi pengguna. Selanjutnya ada fitur pembuatan QR Code. Fitur ini menghasilkan QR Code yang unik bagi setiap siswa dan guru, yang berfungsi sebagai identitas digital dan proses absensi otomatis. Selanjutnya ada fitur pembuatan laporan absensi. Fitur yang menghasilkan laporan absensi dalam bentuk format PDF atau Word dengan kemampuan penyaringan data berdasarkan periode dan kelas. Selanjutnya ada fitur pemindaian QR Code. Fitur yang digunakan untuk proses absensi masuk dan pulang siswa maupun guru melalui pemindaian QR Code tanpa memerlukan login manual. Lalu batasan proyek di sini adalah yang pertama, sistem yang dirancang berbasis website dan belum mencakup pengembangan aplikasi mobile berbasis Android atau iOS. Sistem hanya memfokuskan pada pengelolaan absensi siswa dan guru dan tidak mencakup modul akademik lain seperti penilaian, jumlah pelajaran, atau manajemen kelas secara menyeluruh. Yang selanjutnya ada keamanan sistem dibatasi pada mekanisme autentikasi dasar dan belum mencakup penerapan keamanan tingkat lanjut seperti enkripsi end-to-end dan autentikasi dua faktor. Selanjutnya ada integrasi notifikasi, hanya dilakukan melalui WhatsApp menggunakan API Fonte tanpa integrasi dengan layanan pesan atau platform lainnya. Selanjutnya ada sistem belum dirancang untuk penggunaan berskala besar atau multi-institusi dan hanya difokuskan untuk satu sekolah atau satu instansi. Selanjutnya ada proyek ini masih berada pada tahapan perencanaan dan pengembangan awal, sehingga pengujian sistem dibatasi pada pengujian fungsional utama dan belum mencakup pengujian performa atau keamanan secara mendalam. Timeline proyeknya yang pertama di minggu pertama, kegiatannya adalah analisis kebutuhan desain sistem, pembuatan flowchart, dan ERD dengan output dokumen perencanaan. Minggu kedua, setup kode igniter, pembuatan database, MySQL, dan modul login dan user. Outputnya adalah modul autentikasi dan CRUD user. Minggu ketiga,
Pembuatan fitur generate VR code dan modul absensi scan VR. Dengan output VR code dan halaman absensi selesai. Minggu keempat, integrasi API Fonte untuk notifikasi WhatsApp. Dengan output notifikasi WhatsApp berjalan dengan otomatis. Minggu kelima, pembuatan dashboard admin dan fitur laporan selesai. Dan fitur laporan absensi. Dengan output dashboard dan rekap laporan. Minggu keenam, testing sistem, debugging, dokumentasi akhir proyek. Dengan output sistem prototype dan laporan. Kebutuhan dan resource. Yang pertama tentang SDM, Project Management Manager dengan jumlah 1, dengan tugas melakukan analisis kebutuhan sistem secara koordinasi dengan pihak sekolah, menyusun timeline pelaksanaan proyek dan membagi tugas kepada anggota tim, melakukan monitoring dan pengendalian proyek, serta menangani permasalahan yang muncul, melakukan peninjauan akhir hasil pengembangan serta menyusun dokumentasi proyek. Yang kedua ada full stack developer, front end dan back end, dengan 2 orang, menyiapkan lingkungan pengembangan sistem menggunakan kode printer 4, MySQL, dan Excel, mengembangkan sistem autentikasi dan keamanan admin, mengimplementasikan pengelolaan data siswa, guru, kelas, dan jurusan melalui fitur CRUD, mengembangkan fitur pembuatan dan penyimpanan QR code sebagai identitas absensi, mengembangkan halaman pemindaian QR code untuk proses absensi, mengintegrasikan API Fonte sebagai layanan notifikasi WhatsApp, mengembangkan dashboard admin beserta tampilan statistik kehadiran, mengimplementasikan fitur pembuatan laporan absensi dalam format PDF dan Word, melakukan optimasi dan penyesuaian sistem sebelum implementasi akhir. UX dan UI/UX designer. 1 orang merancang wireframe seluruh halaman sistem sebagai acuan pengembangan antarmuka, mendesain antarmuka pengguna yang responsif untuk perangkat desktop dan mobile, melakukan pengujian usability bersama guru dan admin sekolah, melakukan perbaikan desain berdasarkan evaluasi dan umpan balik pengguna. Selanjutnya ada tester atau quality assurance. Ada 1 orang dengan tupoksi melakukan pengujian fungsional terhadap seluruh fitur sistem, melakukan pengujian keamanan sistem termasuk SQL injection, XSS, dan manajemen sesi. Selanjutnya ada menguji pengiriman data dan isi notifikasi WhatsApp, melakukan pengujian performa dan responsivitas sistem, menyusun laporan bug, serta melakukan validasi terhadap perbaikan yang telah dilakukan. Lalu ada admin IT sekolah dengan user 1, menyediakan data awal yang dibutuhkan seperti data siswa, data guru, dan data kelas. Melakukan uji coba sistem di lingkungan sekolah, memberikan masukan dan permintaan penyesuaian terhadap sistem. Selanjutnya, tools yang digunakan pada studi kasus ini adalah yang pertama Visual Studio Code, yang kedua Kode Printer 4 sebagai frameworknya, MySQL sebagai database, API Fonte sebagai WhatsApp gateway-nya, Balsamiq, Microsoft Word, DOM PDF atau PCP PDF. Dengan estimasi waktu setiap tugas, yang pertama analisis kebutuhan desain sistem pembuatan flowchart dan ERP, estimasi 1 minggu, estimasi kode printer, pembuatan database, MySQL, modul login dan user dengan estimasi 2 minggu atau minggu kedua, pembuatan fitur generate VR code dan modul absensi scan VR, estimasi waktu di minggu ketiga, integrasi API Fonte untuk notifikasi WhatsApp, estimasi minggu keempat, pembuatan dashboard admin dan fitur laporan absensi, estimasi waktu di minggu kelima, testing sistem, debugging dokumentasi akhir proyek, estimasi minggu ke-6. Baik, selanjutnya di sini ada implementasi project management tools. Saya di sini menggunakan Trello. Di sini ada 4 kartu atau cards tentang backlog, to do, in progress, dan done. Backlog. Yang pertama, perancangan integrasi notifikasi WhatsApp API Fonte. Selanjutnya, pengembangan fitur laporan absensi PDF dan Word. Selanjutnya, integrasi API Fonte untuk notifikasi WhatsApp. Selanjutnya, penyusunan dokumentasi dan laporan akhir proyek.
Selanjutnya, pengujian fungsional sistem absensi. Tujuannya, perancangan ERP dan struktur database. Selanjutnya, pembuatan modul CRUD data siswa dan guru. Selanjutnya, pengembangan halaman scan QR code. Dan bagian in progress-nya adalah pembuatan sistem login admin, pengembangan dashboard admin, pengembangan fitur generate QR code. Selanjutnya ada setup environment, pengembangan Excel, kode IQ4, dan MySQL. Dan hal yang sudah saya lakukan atau saya checklist, yang pertama pembuatan flowchart sistem absensi, analisis kebutuhan sistem absensi digital, penentuan skop dan batasan proyek, identifikasi aktor siswa, guru, dan admin. Selanjutnya perancangan alur absensi berbasis QR code. Apa sih backlog itu? Backlog adalah kumpulan seluruh ide, fitur, perbaikan, dan tugas yang berpotensi dikerjakan dalam proyek, tetapi belum diprioritaskan untuk dikerjakan pada saat tahapan ini. Backlog berfungsi sebagai gudang ide atau roadmap pengembangan jangka panjang. Tugas dalam backlog dapat diurutkan berdasarkan nilai bisnis atau tingkat urgensi dan akan dipindahkan ke tahap to do ketika tim memiliki kapasitas dan kesiapan untuk mengerjakannya. Yang kedua, to do. To do adalah daftar tugas yang telah diprioritaskan dan siap untuk dikerjakan oleh tim. Setiap tugas pada tahapan ini sudah dianalisis secara detail dan memiliki informasi yang lengkap, seperti deskripsi pekerjaan, penanggung jawab eksekutif, dan batas deadline. Tahap to do menjadi acuan utama dalam menentukan pekerjaan yang akan segera dilaksanakan. Pekerjaan in progress merupakan daftar tugas yang sedang dalam proses pengerjaan oleh anggota tim. Pada tahapan ini, aktivitas seperti menulis kode, pengembangan fitur, perbaikan bug, maupun integrasi sistem sedang dilakukan. Setiap tugas yang berada di in progress menandakan bahwa pekerjaan telah dimulai dan masih dalam tahap pengembangan aktif. Selanjutnya ada done, yaitu adalah daftar tugas yang telah selesai dikerjakan sepenuhnya, telah melalui proses pengujian dan diverifikasi sesuai dengan kebutuhan sistem. Tugas pada tahap ini dianggap sudah siap digunakan, dideploy atau sudah bekerja dengan baik secara tujuan proyek. Tidak ada pekerjaan lanjutan yang diperlukan kecuali pemeliharaan dan pengembangan lanjutan. Baik, selanjutnya ada evaluasi resiko proyek. Yang pertama, resikonya adalah kegagalan pemindaian QR code dengan dampak proses absensi terhambat dan data kehadiran tidak tercatat. Probabilitas medium. Mitigasinya adalah menggunakan library QR code yang stabil, panduan pemindaian, dan opsi input manual oleh admin. Dengan level resikonya medium. Yang kedua ada gangguan API Fonte WhatsApp yang tidak terkirim. Dengan dampak informasi kehadiran tidak diterima oleh admin atau pengguna. Dengan probabilitas medium. Mitigasi, validasi status API Fonte, log pengiriman, dan mekanisme retry dengan level resiko medium. Yang ketiga ada manipulasi absen atau tip absen dengan dampak data absensi tidak akurat dan menurunkan kepercayaan sistem dengan probabilitas high. Mitigasinya adalah validasi waktu scan pembatasan 1 PR per sesi dengan pengecekan IP dengan level resiko high. Yang keempat ada kesalahan input atau kehilangan data absensi dengan dampak data kehadiran hilang atau tidak valid. Probabilitas medium. Mitigasinya adalah backup data berkala dan validasi query dengan level resiko medium. Yang selanjutnya ada keterlambatan pengembangan proyek. Proyek tidak selesai sesuai timeline dengan level medium. Monitoring progress mingguan dan pembagian tugas dengan jelas dengan level medium. Masalah keamanan sistem, kebocoran atau manipulasi data dengan level medium. Validasi input proteksi SQL injection dan XSS di kode user 4 dengan level medium. Yang ketujuh, kesulitan penggunaan dalam penggunaan sistem. Sistem kurang dimanfaatkan secara optimal dengan level low. Desain UI sederhana dan paduan pengguna low. Baik, selanjutnya di sini ada indikator keberhasilan inovasi. Yang pertama ada return on investment atau ROI. ROI digunakan untuk mengukur efektivitas biaya dan manfaat yang diperoleh dari penerapan inovasi.
Dalam proyek ini, ROI dinilai dari perbandingan antara biaya pengembangan sistem dan manfaat yang dihasilkan, seperti efisiensi waktu pencatatan absensi, pengurangan penggunaan kertas, serta berkurangnya kesalahan pencatatan. Semakin besar manfaat yang diperoleh dibandingkan biaya yang dikeluarkan, maka semakin tinggi nilai ROI yang semakin berhasil pada inovasi ini. Ini adalah beberapa kategori yang telah saya kumpulkan dengan estimasi biaya kurang lebih seperti itu. Langsung saja di hasil perhitungan ROI, keuntungan bersih tahunan. Di sini ada net return, total manfaat tahunan, dikurangi total biaya operasional tahunan. Di sini saya estimasikan 5 juta dikurangi 4.200 sama dengan 800.000. Pada ROI ke tahun ke-1, net return dibagi investasi awal dikali 100%, yang dimana di sini menghasilkan ROI 6,96%. Jadi secara finansial, proyek ini berhasil menghasilkan ROI positif sebesar 6,96%. Pada tahun pertama, operasi dengan laba operasional bersih tahunan sebesar 800.000. Namun nilai utama terletak pada manfaat non-moneter yang signifikan yang tidak tercakup sepenuhnya dalam perhitungan laba, seperti peningkatan efisiensi proses absensi, peningkatan akurasi data absensi, dan efektivitas operasional staf. Oleh karena itu, proyek ini ditujukan untuk peningkatan mutu layanan dan efisien secara administrasi sekolah, didukung oleh fakta bahwa ia beroperasi secara mandiri dan menghasilkan keuntungan finansial, bukan kerugian. Yang kedua, di sini ada retention rate, diukur dari konsistensi guru atau admin menggunakan sistem dari awal hingga minggu ke-1. Di sini saya simulasikan dengan seluruh data dan keterangan 0 itu tidak konsisten, yang 1 itu konsisten. Yang dimana di sini ada yang konsisten 8 dibagi 10 dikali 100% sama dengan 80%. Tingkat retentansi sebesar 80% dalam periode 1 minggu adalah angka yang baik untuk adopsi teknologi baru. Hal ini menunjukkan bahwa guru atau admin sebagai pengguna berhasil mengadopsi sistem absensi QR Code dan konsistensi menggunakannya, membuktikan keberhasilan inovasi dari sisi adaptasi pengguna. Yang ketiga ada user satisfaction atau kepuasan pengguna. Di sini saya telah membuat survei dengan skala Likert dengan keterangan dan pertanyaan yang telah tercantum dengan simulasi dengan seluruh respon pengguna. User 1, pada pertanyaan pertama total skor 42, pertanyaan kedua 41, pertanyaan ketiga 39, pertanyaan keempat 41, pertanyaan kelima 42. Dan di sini kita menghitung rata-rata kepuasan pengguna dengan total keseluruhan adalah 205. Rata-rata skala Likert atau tingkat kepuasan di sini 205 dibagi 50 sama dengan 4,1, dan persentase kepuasannya adalah 82%. Jadi, berdasarkan hasil perhitungan rata-rata skala Likert, tingkat kepuasan pengguna berada di angka 4,1. Skor CSAT 82%, yang berada dalam kategori puas. Membuktikan bahwa inovasi ini berhasil menciptakan pengalaman yang memuaskan. Poin kuat terletak pada kemudahan dan kecepatan, namun terdapat skor terendah pada aspek kekurangan pencatatan, yaitu berada di angka 3,9. yang menjadi perhatian utama untuk memperkuat kepercayaan pengguna terhadap integrasi dan keandalan data sistem. Baik, selanjutnya di sini ada continuous improvement dan feedback loop. Yang pertama, pengumpulan feedback, yang dimana kita melakukan observasi langsung kepada pengguna. Pengguna itu adalah pengguna sistem absensi, seperti siswa dan guru. Yang kedua, kita rekap laporan atau error dan bug system. Yang ketiga ada masukan dari admin IT sekolah. Yang selanjutnya ada evaluasi laporan absensi dan notifikasi WhatsApp. Yang selanjutnya di sini kita menganalisis feedback, menganalisis ke data pengguna QR Code, mengevaluasi kecepatan dan akurat absensi, mengecek keberhasilan pengiriman notifikasi WhatsApp dengan baik, dan mengidentifikasi kebutuhan fitur tambahan. Selanjutnya ada prioritas perbaikan. Kita
memperbaiki bug atau proses scan pada barcode. Selanjutnya ada optimasi sistem notifikasi WhatsApp. Selanjutnya ada penyederhanaan tampilan dashboard admin agar tidak membingungkan. Selanjutnya ada peningkatan akurasi laporan absensi. Selanjutnya ada implementasi perbaikan, yang dimana kita harus mengupdate kode sistem backend dan frontend-nya, lalu menyesuaikan alur absensi airport, dan optimasi integrasi API Fonte, dan menyempurnakan tampilan yaitu UX dan UX-nya agar tidak monoton dan tidak membosankan. Selanjutnya di sini ada monitoring hasil. Kita akan memonitoring performa sistem absensi secara berkala dan bertahap setiap kurang lebih 1 bulan sekali. Evaluasi kepuasan admin dan pengguna. Perbandingan data absensi sebelum dan sesudah perbaikan, yaitu terakhir adalah dokumentasi hasil pengembangan sistem. Selanjutnya adalah sumber feedback. Admin sekolah, guru dan siswa sebagai pengguna sistem, data log absensi gagal, keterlambatan scan QR, dan yang terakhir adalah riwayat pengiriman notifikasi WhatsApp menggunakan API Fonte. Ini adalah continuous improvement yang telah saya buat dalam sistem absensi online berbasis QR code dengan integrasi notifikasi WhatsApp melalui Fonte. Yang terakhir di sini ada strategi mempertahankan inovasi jangka panjang. Inovasi perangkat lunak tidak hanya berhenti pada tahap pembuatan sistem, tetapi juga harus mampu mempertahankan dan tetap digunakan dalam jangka panjang. Sistem absensi online berbasis QR code dengan integrasi notifikasi WhatsApp melalui API Fonte merupakan bentuk inovasi yang bertujuan untuk mempermudah proses pencatatan kehadiran secara digital. Inovasi ini tetap relevan, diperlukan strategi yang mencakup pengembangan sistem, pemanfaatan berkala, serta peningkatan keterlibatan pengguna. Agar sistem ini tetap relevan dalam jangka panjang, inovasi ini dirancang menggunakan teknologi website yang fleksibel dan mudah dikembangkan. Sistem absensi berbasis QR code dipilih karena mudah digunakan oleh siswa dan guru, serta tidak memerlukan perangkat khusus yang mahal. Selain itu, penyimpanan data secara terpusat membuat pengelolaan absensi menjadi lebih rapih dan efisien. Dengan desain sistem yang sederhana namun fungsional, inovasi ini dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan pengguna yang terus berkembang. Strateginya, upgrade fitur yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan masukan dari pengguna. Beberapa pengembangan yang dapat dilakukan di masa depan antara lain menambahkan fitur keamanan seperti membatas waktu absensi, validasi lokasi, dan pengembangan aplikasi versi Android agar lebih mudah diakses di mana saja. Selain itu, sistem juga dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur laporan yang lebih lengkap dan integrasi dengan sistem lain di sekolah, sehingga manfaat sistem menjadi lebih luas. Selanjutnya di sini ada monitoring sistem yang dilakukan secara berkala untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Monitoring itu meliputi pengecekan server, database, serta pemindaian QR code dan pengiriman notifikasi WhatsApp. Untuk meningkatkan terlibatan pengguna atau user engagement, sistem dirancang dengan tampilan yang sederhana dan mudah dipahami. Panduan penggunaan juga disediakan agar pengguna tidak mengalami kesulitan saat menggunakan sistem. Notifikasi WhatsApp yang dikirim secara otomatis dapat meningkatkan keterlibatan pengguna karena inovasi kehadiran dapat diterima secara langsung dan real-time. Dengan demikian, penggunaan merasa sistem ini benar-benar membantu aktivitas mereka. Dalam jangka panjang, sistem absensi ini memiliki potensi untuk dikembangkan melalui kolaborasi dengan pihak lain, seperti sekolah lain atau pengembang sistem pendidikan. Kolaborasi tersebut dapat membuka peluang pengembangan fitur baru, penerapan sistem dalam skala yang lebih luas, dengan perencanaan dan pengelolaan yang baik. Inovasi ini diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat secara berkelanjutan. Saya akan mendemonstrasikan absensi siswa dan guru berbasis QR code. Ini adalah tampilan utama atau tampilan siswa atau guru yang akan melakukan scan. Seharusnya ini adalah kamera, karena saya menggunakan kamera bawaan laptop, jadi saya tidak bisa on cam. Nanti barcode akan di-scan di sini, lalu akan muncul notifikasi di bawahnya. Ini adalah absen masuk. Kalau absen pulang, kita tinggal klik absen pulang. Kita tap barcode-nya di sini. Lalu sebagai admin atau operator kita klik dashboard, lalu kita masukkan passwordnya. Ini adalah tampilan dashboard admin yang dimana jumlah siswanya 172, jumlah guru 1, dan jumlah kelas 8, jumlah petugas atau adminnya hanya 1.
Ada keterangan hadir, sakit, izin, dan alfa. Ini adalah statistiknya. Ini adalah absensi siswa, yang dimana saya tadi menyebutkan ada kelasnya dari 8. Apabila saya klik, maka akan muncul beberapa nama-nama siswa yang ada di kelas itu. Kita ambil contoh ini satu, kita hadirkan, kita ubah jamnya jam 7, kita masuk. Oke, dia hadir. Kalau absensi guru juga begitu, hadir. Kita izin, kita ubah menjadi sakit. Apabila guru itu ada sakit, maka dia akan berwarna kuning atau oranye. Data siswa, seperti yang saya bilang tadi, ada CRUD, ada edit, hapus, dan ini ada barcode apabila kita unduh. Lalu di sini ada data guru. Yang pertama ada NIPTK-nya, nama gurunya, jenis kelamin, nomor HP, serta alamat. Dan ada CRUD-nya juga, edit, delete, dan download QR code. Ini adalah data kelas dengan 8 kelas. Bisa diedit dan bisa disesuaikan dengan kelas yang ada apabila kelasnya melebihi 8. Lalu di sini ada generate QR code. Ini adalah generate all, yang dimana sistem akan mendownload 172 barcode. Ini adalah generate per kelas. Apabila kita klik 10 MB, maka dia hanya menggenerate di bagian 10 MB saja, tidak semuanya. Begitu pula juga dengan jumlah guru. Kalau generate laporan, ini adalah per kelas juga, contohnya 10 MB. Kita klik generate PDF. Oke, maka di sini kita bisa melihat daftar hadir siswa Sangga Karya Pembangunan tahun pelajaran 2025-2026. Ini ada alfa semua. Kenapa? Karena sistem ini hanya prototipe, belum saya jalankan. Maka akan A semua. Harus ada perbaikan lagi untuk tampilan laporan ini agar sesuai dengan yang diinginkan, seperti logo sekolah dan nama sekolah yang lainnya. Ada juga kendala dalam dokumen. Selebihnya data petugas, pengaturan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam tugas ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.